yang ada dalam dirinya dari rodahnya. Jangan dia menjadi musuh, menjadi penghalang antara diriku dan dirimu ya Allah. Betul. Dan oleh itu hanya bisa dilakukan oleh Engkau, dan saya sebagai hamba yang lemah tidak mampu untuk berbuat apa-apa. Zikir nggak mampu kecuali oleh Engkau. Jadi dikembalikan lagi ke Allah Ta'ala. Dikembalikan ke Allah Ta'ala. Sehingga dari situlah, berarti kan kita ngerasa nggak mampu apa-apa, nggak bisa apa-apa. Otomatis karena kita nggak apa-apa. Sementara ada yang maha mampu, kenapa kita nggak serahkan aja ke maha yang mampu? Dalam hitungan detik ataupun menit. Ah, ya. Bisa. Nah itu maksud saya. Natijahnya itu kan. Kalau kita mengikuti rangkaian akademis kayak gini, kapan kita jadi manusianya gitu? Kapan kita bisa berinteraksi dengan Allah? Gitu kan? Kalau upaya ini dilakukan, sementara yang ada dalam diri kita ketika berzikir pun saya menebus hawa nafsu saya. Nah, masih ada tujuan. Ditukar, ada tukaran. Apa transaksi ada lah, transaksi gitu. Saya beli rokok nih, harganya berapa? Oh harganya 21.000, ini saya bayar. Aduh, ada transaksi. Nah, bagaimana menghilangkan itu? Menghilangkan irodah kan? Sementara asal juga dari Allah, Allah yang buat makhluk itu ada dalam diri kita, tapi dia menjadi penghalang. Berarti hanya Allah yang mampu menghilangkan itu. Betul lah. Ya. Maka akademisnya harus berarti kalau akademisinya aja harus ditulis berarti ya, mohon maaf, ada ketidakmampuan Allah, maaf, tanda kutip kita lagi ini, untuk menghilangkan itu. Ini kan syariat ya. Syariat, upayanya harus begini gitu. Dan itu seperti yang kemarin itu, bukti keseriusan kita ya, bahwa kita memang benar-benar minta tolong ke Allah Ta'ala, benar-benar butuh ditolong oleh Allah Ta'ala supaya hawa nafsu kita gini. Pembuktiannya ya ini 1, 2, 3, 4 ya, gitu. Agar jangan jadi penghalang. Betul gitu. Kalau cuma doa ya Allah hilangkan nafsu saya gini olehmu, ngerti kamu bukan orang yang serius. Berarti ubudiyah, penghambaan diri kepada Allah itu tidak serius. Betul. Jadi maksud saya gini, ini jalan sangat susah kita tempuh. Tapi asal muasalnya juga dari Allah. Betul. Makanya Allah lah zat yang maha bisa menghilangkan, ya, agar hijab yang ada di dalam diri kita ini tidak terhalang oleh itu. Jadi kalau itu loswat aja ya. Loswat. Dikir aja. Dikir aja. Berdoa aja. Berdoa aja. Cuman ya tadi dalam dirinya jangan sampai ada tukar menukar. Tapi jangan sampai dijadikan sebagai Allah ini leasing. Benar. Ya kan ini makom ta'lim. Jadi kita sedikit agak liar. Maksudnya untuk mengorek si diri. Lalu timbul sebuah natijah. Gitu. Kita pede dengan ya. Kita akui dengan berbagai kelemahannya ya, dalam pasti. Jadi tetap kan nanti ujung-ujungnya itu ada pada la haula wala quwata illa billah. Tetap nggak ada daya, nggak ada kekuatan dalam diri kita ini, sehingga mau apa lagi kalau nggak menyerahkan semuanya ke Allah Ta'ala. Ya, tapi dengan bukti, dengan bukti, nah ada pembuktian, ada keseriusan dan seterusnya. Kalau misalkan kita mau jalan nih ke mana? Ke Bandung. Wah udah jalan biasa, capek. Ya udah masuk tol juga macet sekarang. Nah, eta. Ya. Akhirnya bukan berarti tidak ada jalan yang lain kan untuk sampai ke Jakarta dalam hitungan beberapa jam. Gitu kan. Jalan biasa ya begini resiko. Jalan tol juga sama. Ya, jalan pesawat. Helikopter lah. Oke lanjut. Oke. Nah, jadi tasbih mereka itu apa? Tasbih dari min syai'in fil ardi was samawat.
Yang salah loh, berapa lembar ini? 1, Kita 2, 3, 4, masih 5. Luar biasa bahasanya. Sawa. Padahal mah 2 jam. Ayo lanjut. Jadi arti dari tasbih mereka itu berzikir dan menyembah ke Allah Ta'ala. Itu ayat gurunahu wa yabudunahu. Ya kan? Jadi meskipun mereka ya tetap beribadah ke Allah Ta'ala. Cuman tapi lakin la tafqahuna tasbiham, kita yang nggak ngerti, nggak tahu kita, karena kita berada dalam kesesatan, berada dalam kemusyrikan, terutama syirik yang sifatnya batin. Ya, syirik dalam batin ini. Oke. Faqala lahul ardi tina tau'an aw karahan. Jadi Allah Ta'ala itu memberikan pilihan kepada semua makhluk atau asya ini ya, yang di langit dan di bumi. Kalian semua datanglah ke sini. Terserah tak mau dengan cara taat, apa-apa, atau terpaksa. Dengan keadaan rela, sukarela, atau terpaksa. Tapi ternyata, apa itu? Al-asya wal ard, itu bilangnya, ataina ta'i'in. Kami itu datang kepadamu ya Allah, dalam keadaan. Nah, sehingga kesimpulannya, fal ibadatu kullul ibadati fi mukhalafatika li nafsika wa hawaka. Ibadah yang benar-benarnya ibadah itu adalah perlawanan terhadap nafsu dan hawamu. Jadi inti dari semua ibadah yang disyariatkan oleh Allah Ta'ala ya ini berarti. Ini pembahasan nuklir dikit. Kesimpulannya fal ibadatu kullul ibadah. Kullu apa kullu? Kullu bisa, kullah bisa. Kalau kullah mah berarti masdar. Masdar ya. Maful apa tuh? Maf'ul ini. Apa tuh masdar itu? Aduh, taukid ya? Iya. Masdar nanti ya? Masih eta be? Masdar taukid. Kullul ibadah mukhalafatika li nafsika wa hawa. Ya. Terus Qala Allah azza wa jalla wala tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah. Janganlah sekali-kali engkau itu mengikuti hawa nafsu. Wala tattabi' mongko aja ngikuti sapa sira al hawa ing hawa fayudillaka. Mongko nyesataken apa hawa ing sira an sabilillah saking jalan Allah. Qala azza wa jalla Daud ya Daud uhjur hawaka uhjur ninggalaken sapa sira hijrahlah engkau hawaka dari hawa nafsumu fa innahu la munazi'a. Mongko temen setuhne kelakuan la munazi'a iku ora ana lawan iku maujud yunazi'uni kang nglawan ing ingsun fi milki ing dalam kerajaan ingsun ghairul hawa kecuali hawa. Kayak wal hikayah itu nanti sambung pada maghrib insyaallah. Jadi dalam ayat ini kan larangan ya. Jangan sampai sekali-kali kita ini mengikuti hawa nafsu karena hawa nafsu itu dapat membuat kita sesat. Fayudilluka ittiba'uka iyyahu an sabilillah al-musil ila tauhidih. coba catatan kaki. Ya ini itu ya. Tumat halaman 101. Qala Syekh Abdul Qadir Al-Jalani. Qala Abu Jalan coba baca. Ini surat. Tsumma sawala sama ya. Tsumma ba'da ma habata wa nazala min alamil asma ila mahbati tabi'ati wal huyuli wa sa'ida ilaiha istawa ila sama. Istawa non ya. Cuman kemudian setelah turun dari alamul asma kepada tempat turunnya tabiat wal huyuli, huyuli itu salah satu dari tingkatan wujud. Wa sa'ida ilaiha, sa'ida ila sama, istawa ila sama ay sama'il asma. Nanti ya no turunnya. Itu tuh sumastawa ila sama. Satu wa as-sama'i wal ard ya. Catatan kaki itu tuh. Mungkin. Sumastawa ila sama. Istawa ila sama ay sama'il asma. Tingginya nama-nama. Pertama karena alaiha Allah Ta'ala itu
Coba tamakan. Tetap dalam langitnya nama-nama, dalam langitnya asma. Musta'alian dalam keadaan tinggi, mustagnian keadaan tidak butuh, farighun anis su'uti wal hubud, yang kosong dari naik dan turun. Ya, versi penafsiran istawa ila sama ya. Ini bukan bersemayam, jauh. Karena arti dari sama itu sendiri adalah samaul asma. Langitnya asma'nya Allah Ta'ala. Berarti ya nama-nama yang paling tinggi mungkin. Allahu a'lam. Nah terus walhal annahu hiya alamul asma was sifat fi anfusiha aidan hiya dukhonun, ya karena alam asma, alam sifat fi anfusiha dalam dirinya dan diri asma dan sifat itu dukhonun adalah hijab binisbati ila sarafati dzat ketika dibandingkan dengan murninya zat Allah Ta'ala. La takhlu an syaubil kathrah al mustalzimah lil zulm. Apa sih lagi? Sana. Itulah takhlu, ya karena sarafatul zat itu tidak kosong dari syaubul kathrah, campuran banyak, al mustalzimati lidzulmah, yang melazimi atau yang terikat dengan kegelapan. Ba'da mastaqarra 'alaiha subhanah, setelah Allah Ta'ala itu menetap dalam kemurnian zat. Watamakan sama menjadi tetap. Faqalalah, maka Allah Ta'ala mengatakan kepada samaul asma was sifat walil ardi, dan kepada bumi, ya datanglah kalian berdua, as-sama wal ard, wa tawajjaha, menghadaplah kalian berdua, nahwa janabina, pada arah kami, munsalihaini an huwiyatikuma, yang kalian itu lewat idharun ya, wal ardi tabi'ati tabi'ah, tabi'ah bumi yang nyata, yang tabiat yang ada, wal huyuli, dan bumi yang sifat, memiliki sifat wujud. Sebagai apa? Izharun lil qudrah, sebagai penunjukan, penampakan atau menampakkan kudrah asyamilah, kudrah yang cakup, wasultanatil ghalibah, wasultanatil ghalibah, wasaltanatil ghalibah, dan kekuasaan yang rata atau yang menang. Iktia, datanglah kalian berdua, tawajjaha nahwa janabina, menghadaplah arah kami, munsalihaini an huwiyatikuma, an huwiyatikuma, munsalihaini, kalian melepaskan, an huwiyatikuma, apa huwiyah itu status atau ya status kalian berdua, al batilati, yang batil, wa wujudati kumal atilati zailah, dan juga wujud dari kalian berdua yang atil, yang apa, yang mogok, azailah, yang lenyap, ya, karena nggak abadi itu. Tau'an au karha, kalian berdua datang dalam keadaan taat atau terpaksa. Ta'i'ataini au karihataini, sama. Ya karena idla wujudalakuma fi anfusikuma, ya karena kalian berdua itu hakikatnya nggak punya wujud dalam diri kalian berdua. Nah, wa ba'da masami'ata minan nidai al-ha'ilil muhawwili, masami'ata, dan setelah keduanya mendengar panggilan yang mengguncangkan, yang nida al-ha'il, yang mengguncang, wal muhawwil, yang mengguncangkan, masami'ata, apa yang keduanya dengar, qalata, maka langit dan bumi pun menjawab, ala wajhit tasrih, dari sisi penjelasan, wa tadzallul, merasa hina, hasbas
hasbas ti'dadatihima al-fitriyah, sesuai dengan kesiapan fitrinya keduanya, wa qabiliyatihima, dan penerimaan dari keduanya al-jibiliyat yang asli. Ataina nahwa babika ya rabbana ta'i'in, kami datang kepada kamu wahai Tuhan kami dalam keadaan taat. Min aina yata'atta minnal kurhu li hukmik, dari mana kami datang dalam keadaan terpaksa untuk hukummu. Ya man la wujuda lana illa minka, wahai zat yang kami ini tidak punya wujud kecuali darimu. Wala tahaqquqa illa bika, dan kami tidak ada ketetapan kecuali olehmu. Na'buduka, kami menyembahmu, wa nasta'inuka, kami minta pertolongan, minka darimu, alal ibadati ibadatak. Nasta'inu ibadataka alal ibadah, kami minta tolong untuk beribadah kepadamu atas ibadah. Itulah ma'budah lana siwak, ya karena kami ini nggak punya sesembahan, tidak ada zat yang kami sembah kecuali dirimu, dan kami tidak ada tujuan kecuali padamu. Min aina yata'atta minal Kurhi, minna al kurhu, dari mana datang? Yata'atta menjadi datang dari kami, al kurhu keterpaksaan, lihukmika untuk hukum. Ya man la wujuda lana illa minka wala tahaqquqa illa bika. Ini pernyataan langit ya, pernyataan bumi. Langit ya? dan bumi. Langit dan bumi. Kami tidak punya wujud. Kecuali oleh wujud. Kecuali wujud dari Wala tahaqqaqa. Wala tahaqquqa illa bika. Tidak ada ketetapan. Tidak ada ketetapan. Kecuali oleh. Dalam diri kami kecuali oleh. Langit yang bumi ngomong gitu. Nah, makanya dalam hadis aja. Waqala azza wa jalla Daud, ya Daud, uhjur hawaka, tinggalkanlah hawamu. Ya karena tidak ada musuh yang memusuhiku, yang merebutku dalam kerajaanku kecuali hawa nafsu. Makanya ada tiga tadi ya, ada kamu, ada engkau, ada hawa nafsu, ada Allah. Nah, tinggal engkau ini milih mana? Apakah milih hawa nafsumu atau milih Allah? Iblis berzikir kepada Allah ribuan tahun ya. Nah, itu iya. Tapi akhirnya Apa? Wastakbara. Hilanglah semua. Loh. Jadi bukan iblis sekalipun tidak mengenal Allah ya. Bukan. Tapi karena sudah dikuasai oleh hawa nafsu. Betul. Nah sekarang iblis punya akal nggak? Punya, paling cerdasnya dia. Dia paling cerdas ya. Paling cerdasnya. Sakti lagi. Betul. Atau pemimpinnya malaikat. Imamul malaikat ya. Tapi akhirnya wastakbara. Hanya karena Rasa lebih rendah, rasa lebih tinggi. Nah, dan itu hawa. Lalu kemudian dia bermohon kepada Allah dengan hawanya untuk menggelincirkan segala ketauhidan manusia. Betul. Jadi kalau mereka bisa menggoda orang yang sekali makrifat pun, ya Allah telah diberikan kekuasaan oleh Allah. Jadi hanya satu orang yang ikhlas. Orang yang setelah menjadikan hawa nafsu sebagai musuh, itu baru selamat. Betul. Ngeri-ngeri cantik ini. Ya karena iblis pun bertasbih kan. Tapi ketika Allah wujudkan makhluk baru, lalu kemudian merasa dirinya lebih baik, terhormat, terpandang, Tetap. Leburlah semua. Saya mah orang dekat, saya mah lebih mulia dari dia. Ada mah diciptakan dari apa? Saya diciptakan dari apa? Nah, atau masa saya harus tunduk ke dia? Nah, dari kemurkaan iblis itu akhirnya dia mengajukan proposal kepada Allah untuk dia bisa masuk ke seluruh semua anak turun sampai hari kiamat.
Dan Allah berikan kewenangan. Beri. Tidak. Wallahu taala alam. Subscribe, like, dan komen di bawah ini. Nah, jika teman-teman ada unek-unek, ada pertanyaan, dan lain sebagainya, silahkan tinggalkan pesan di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.